Halo, gue Disko Pantera. Makanan-makanan yang berarti buat gue. Beberapa ada di depan, ada bakmi asuy, ayam goreng boberek, ada Texas Fried Chicken pak atas, ada nasi kapau pasar Senen dan juga barbecue ribs Tono Mas. Hey guys, welcome to Taste of Life. Nih kita ada tamu spesial. Dia udah bawa makanan-makanan yang paling berarti di hidupnya. Karena kita percaya semua orang pasti punya makanan-makanan yang paling meaningful nih dalam perjalanan karir dan juga hidupnya. Ini ada DJ terkenal yang kita udah lama banget pengen podcast sebenarnya. Ini ketemu konsepnya. Thank you, welcome to the show Disko Pantera. Sama-sama Ray. Apa kabar? Baik Ray, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa aja? Ceritain itu dong. Apa itu tuh? Yang tadi lu bilang sebelum podcast. IP lu yang baru. Oh, Discovery Sunday. Yes. Itu sebuah event yang gue inisiasi bersama teman-teman Seven Speed untuk mengakomodir teman-teman yang Seumuran. ya terutama keluarga-keluarga muda yang apa eventnya? Party? memutarkan lagu-lagu nostalgia aja sih sebenarnya. Buat mereka yang mungkin kangen dengan suasananya, bisa dibilang suasana vibe-nya party, tapi ini di coffee shop pagi-pagi gitu. Biasa kan kalau dengerin lagu kan langsung transport pada masa. Betul, lagu itu seperti mesin waktu. Benar. Cuma lagu doang sih yang bisa efeknya itu buat gua tuh. Betul. Even kalau video, mungkin makanan bisa dalam skala yang lebih kecil, tapi kalau lagu tuh bisa langsung ke transport. Dan luar biasanya lagu yang sama tapi punya interpretasi beda buat masing-masing orang. Iya, ya sama kayak makanan. Bener, misalnya lagunya apa A. Lu ketika dengar lagu itu, lu bawa baliknya justru ketika mungkin, wah tuh gue lagi PDKT sama cewek gue pas SMA nih lagu. Tapi ketika gue yang denger mungkin beda lagi. Ih kok gue jadi inget bokap gue soalnya dulu sering setel lagu ini gitu. Itu sih hebatnya lagu. Yoi. Di depan sudah ada makanan lumayan apa ya, unik. Request lu. Banyak tadi nyampe, wah gue bingung nih yang mana nih gitu. Karena terlalu banyak makanan. Tapi dari berdasarkan request lu aja, gue kagetnya kayak oke, lu sengulik itu ya makanan emang. Suka kuliner. Iya, sesuka itu. Yes. Jadi gue bukan hobi makan, tapi gue hobi kuliner. Yoi. Beda tuh. Oke. Kalau hobi makan sehari bisa 7-8 kali makan. Gue maunya makan terus gitu. Kalau gue hobinya ya itu kuliner. Jadi gue ngulik. Oke. Dan didukung dengan pekerjaan gue juga. Oh iya, lu keliling-keliling. Jadi gue nyobain, oh di kota ini apa yang harus gue coba. Oh di kota ini apa ya gitu. Oke. Mulai dari sini dulu nih. Oke. Texas. Wah ini simple. Paha atas. Simple tapi pasten ini. Tapi pasten. Kenapa Texas? Kalau Texas itu ceritanya, jadi dulu waktu gue masih kecil ya. Kecilnya segimana kecil? SD lah, kurang lebih SD, SMP. Tapi kayaknya SD sih ingat gue. Jadi dulu tuh yang lagi hits banget tuh KFC. Yeah. Kentucky Fried Chicken dulu, belum KFC. Lengkap tuh, Kentucky Fried Chicken panjang. Dengan fontnya yang belum kayak sekarang, masih yang fontnya jadul. Dan semua restonya pasti ada patung si Colonel Sanders-nya. Oke, ini tahun berapa ya? 8 berapaan ya berarti ya? Oh, 8-an. Banyak yang bilang kalau itu zaman dulu lebih enak, jauh rasanya. Mungkin nggak tahu. Kalau gue percaya bukan soal rasa doang, tapi ada rasa nostalgianya. Iya. Iya kan? Betul. Bukan cuma sekedar rasa di lidah gitu. Bukan di indera pengecap lo doang, tapi ada rasa nostalgia yang itu nggak bisa tergantikan. Makanya memorinya. Yes. Jadi kecil tuh Kentucky Fried Chicken tuh termasuk mewah tuh. Waktu gue masih kecil, karena gue tahu indikatornya itu termasuk mewah, nyokap gue jarang beliin. Berarti termasuk mewah nih. Jadi kalau misalnya, jadi gue kecil kan tinggal di kompleks Siliwangi, di
Lapangan Banteng di seberangnya Hotel Borobudur. Persis di depan Hotel Borobudur seberang. Jadi nyokap gue itu pilihannya cuma 2 tuh, belanja ke Pasar Senen. Kalau beli-beli kayak baju apa sepatu buat gue apa ke Pasar Baru. Oke. Pertama gue lihat Kentucky itu yang paling sering gue lihat di memori gue ya, itu di Pasar Baru. Jadi kalau mau masuk ke Kentucky-nya tangga gitu ke atas di sebuah ruko, turunnya di Metro, seingat gue. Metro nggak jauh tuh sebelah kanan, tangga ke atas Kentucky Fried Chicken. Itu kadang gue suka, mah beliin mah. Ah enggak, ntar aja. Gang Kelinci. Jadi udah ketahuan tuh di kepala gue, oh bakmi lebih murah harganya dibanding Kentucky saat itu ya. Iya. Tapi mungkin nyokap lu nggak mau makan gorengan. Bisa jadi, karena mungkin memang nyokap gue memang salah satu reguler waktu itu di Gang Kelinci. Oke. Sering banget makan di situ. Nah, kenapa bisa Texas yang salah satu yang core memory unlock nih waktu kecil? Bokapnya nyokap, which is kakek gue itu suka banget Texas, Ray. Oke. Karena buat kakek gue saat itu Texas itu ayamnya lebih gede, terus renyahnya dia lebih suka. Gue nggak ngerti ya apa yang membuat kakek gue lebih prefer Texas saat itu, masih Texas Fried Chicken namanya. Sekarang kan jadi Texas Chicken ya kalau nggak salah. Dengan logo yang baru. Dulu tuh logonya masih cowboy naik kuda yang pakai lasso gitu tuh. Dan uniknya mereka jual ati. Era itu masih ada menu ati ayam. Liver, chicken liver. Kalau Kentucky jual skin fry. Skin fry? Iya, Kentucky di era itu jual kulit goreng. Dengan tepungnya itu? Betul. Gila. Jadi ada ada french fries, ada skin fries. Iya. Nah kalau si Texas ada chicken liver. Oke. Ada hati ayam. Wow. Lucu banget. Nah kakek gue tuh gue tahu kalau dia udah pensiun, dia kan tentara ya. Jadi kalau dapat duit pensiun, dia pasti manggil nyokap gue dan gue gitu. Nanti kalau habis pergi dari mana misalnya, pulang titip bawain Texas. Selalu tuh request dia Texas. Jadi gue dibanding Kentucky waktu kecil lebih seringnya makan Texas. Nunggu kakek gue gajian. Jadi kayak gue langsung sok-sok ikutan approve bahwa Texas lebih enak dibanding Kentucky saat gue kecil. Karena dicekokin sama kakek gue Texas terus. Kenapa Pak Atas? Si ring gue nggak tahu ya memorinya apa, tapi sampai saat ini gue lebih suka paha atas atau paha bawah. Setiap makan ayam. Lebih fatty lah. Silakan. Ya mungkin karena lebih fatty. Silakan apa? Cobain dong. Makan dong. Oh ini sambil gitu ya? Oh iya dong. Gue kira kita ngobrol. Sambil ngobrol sambil makan. Ini sausnya kok tahu sih? Iya. Tomat. Hah? Tomat ya? Iya, saus tomat. Gue nggak tahu sih. Dapatnya itu kayaknya. Gue sukanya saus tomat. Nggak suka, jadi lu makan nggak pakai. Kalau ayam kayak gini, oh iya garing ya. Gue sukanya saus tomat. Jadi gue bukan anti saus sambal ya. Tapi kalau ayam ini gue lebih prefer saus tomat. Apalagi French fries, gue cocoknya saus tomat. Sesering apa lu makan Texas ini? Dulu sih ya itu nunggu kakek gue nyuruh nyokap buat beli. Lumayan lah, berarti hampir tiap bulan pasti ada tuh. Tapi semakin dengan berjalannya waktu, makin gue gede, gue makin jarang makan justru. Tapi ketika gue ditanya salah satu menu makanan yang meaningful, menurut gue salah satunya Texas karena itu ada rasa nostalgia di situ. Dari umur segitu, apakah sudah tertarik sebegitunya dengan musik? Oh musik ya? Karena gue dibesarkan dalam lingkungan keluarga gue yang memang setiap hari nggak mungkin nggak nyetel lagu. Oke. Di kaset tuh zaman itu. Kaset. Jadi dari mulai gue tinggal sama keluarga besar. Jadi waktu masih kecil tuh TK gue tinggal sekeluarga besar tuh Ray. Di komplek itu gue sekolah di situ TK-nya di TK Siliwangi situ. Jadi selain bokap nyokap, gue ada om-om gue yang masih belum nikah tinggal di situ juga kan. Okay. Nah itu, jadi gue terpapar dengan berbagai macam genre. Om gue yang ini seneng nyetelnya kalau pagi lagunya si ini. Nyokap gue seneng kayak gini gitu, jadi beda-beda. Sampai akhirnya bokap nyokap punya rumah sendiri pun, tinggal rumah sendiri pun, terbiasa itu mereka juga segitunya sama musik. Oke. Terus bokap dulu almarhum kan kerja di Ancol ya. Dulu tuh di pasar seninya tuh setiap hari Jumat kalau nggak salah selalu ada panggung jazz. Iya, gue inget Friday Jazz Night. Gue inget pada zaman pasar seni Ancol tuh masih tempat gaul. Ya. Sering diajak orang tua gue ke sana juga kalau weekend ya. Dan rame. Ya, jadi
bokap nyokap tuh pasti ngajak gue ke situ gitu untuk nonton jazz, yang di mana gue saat itu umur segitu tidak mengerti apa itu musik jazz kan gitu. Tapi kayak udah terpapar berbagai macam genre musik aja sih dari kecil. Ada cita-cita sempet pengen berkarir di musik? Cita-cita berkarir di musik kayak sempet pas kapan ya? Kuliah kali ya. Pas kuliah, lu ngambil apa? Sastra. Oke. Sastra Indonesia. Sastra Inggris. Oke. Karena gue sempet punya band yang menurut gue lumayan serius pas gue kuliah. Jadi sempet tuh kayak gue harus minimal jadi musisi nih, punya album sendiri gitu. Tapi ya itu terkubur. Oke. Karena bandnya bubar jalan juga. Oke. Lu apa vokalisnya kan? Vokalis. Oke. Band apa? Band hardcore gitulah. Metal. Metal. What? Yang paling serius ya. Jadi kalau dari ngeband kan dari zaman sekolah tuh, SMP, SMA, cuma band-band lucu aja kan. Paling top 40. Ya pokoknya kita mainin lagu-lagu yang lagi saja. Gitu, tapi bukan pop ya, lebih ke rock. Gue emang dasarnya pas tumbuh remaja tuh lebih sering dengernya lagu yang rock gitu. Entah metal, entah rock, entah hardcore, entah hard rock. Pokoknya kan lebih ke sana. Zamannya juga tuh. Kayaknya karena lebih zamannya, dan yang namanya anak muda kan sesuai dengan jiwa rebellious kita kan, lagi rebelnya lah anak-anak muda kan. Jadi kayak wah ini sesuai apa, menyuarakan keresahan gue banget nih, musik ini paling nyampe nih gitu. Jadi tapi pas kuliah menuju lulus kuliah deh kalau nggak salah 90-an akhir tuh, gue sempat punya band yang cukup menurut gue serius karena kita udah nggak coverin lagu orang, udah kita bikin lagu sendiri, bikin rekaman demo gitu. Tapi ya ternyata bukan di situ jalur gue, ya udah. Gue melupakan. Gue denger ya, gue pertama lihat lu karena konten-konten kocak lu di Instagram kan, tapi ternyata ada ya teman deket gue si Loli nih, shout out, cerita kalau lu tuh dulunya seorang server. Betul. Di Hard Rock. Betul, Hard Rock Dan Cafe. dia juga lama di situ kan. Jadi pas gua masuk Hard Rock Cafe itu masih Sarinah ya. Itu 2000, awal 2000-an tuh. 2002 kalau nggak salah. Itu gua masuk sebagai server. Wah, nyokap gua sempet sedih tuh. Almarhum. Ya lah, gua kulain tinggi-tinggi, kerja lu ngangkat piring. Ya namanya orang tua lah. Dia punya ekspektasi itu, kan. Betul. Lu udah gue kuliahin S1 sarjana, kerja lu cuma ngangkatin piring gitu ibaratnya. Cuman gue bilang sama nyokap, ya yang penting ada kerjaan. Sebagai lulusan sastra Inggris, apa karir path yang ideal emangnya? Gak tahu gue, kayaknya makin kesini tidak ada karir path ideal untuk lulusan apapun deh. Kalau sekarang ya kan, lu mau sarjana teknik tiba-tiba jadinya apa, konten kreator malah, atau jadi anak agensi. Banyak banget chef yang backgroundnya gue kenal ya dokter lah. Iya kan? Itu dia. Kayaknya makin kesini udah tidak jelas karir path, tidak menentukan lu lulusan mana gitu. Yoi. Terus kenapa lu decide buat kerja jadi server waktu itu? Saat itu gue nganggur ya. Gue udah coba lamar sana sini tuh sulit. Bukan kerjaan pertama lu dong? Kerjaan yang digaji pertama itu. Iya. Kerjaan beneran kerjaannya yang masuk tiap hari, ada gaji bulanan, itu Hard Rock Cafe Jakarta sebagai server. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, next. Ini dulu kali ini. Ayo. Oke. Ini guys, jadi ini nasi kapau, namanya nasi kapau Bukit Tinggi. Dulunya ada di Pasar Senen. Ya. Betul gak? Terus tapi udah pindah, kita research sampai kita kontak, shout out ahli makanan Sumatera Barat Unireno untuk sekarang nih di mana? Karena begitu gue ditanya sama tim lu, gue jujur gue lupa namanya Ray. Karena ini gue masih kecil banget. Ini jauh lebih kecil lagi dibanding Texas nih. Gue beneran masih kecil banget ini. Yang tadi gue udah jelasin dulu begitu waktu gue masih kecil, pilihannya cuma 2 tuh nyokap. Pasar Senen. Atau Pasar Baru. Kalau belanja wet market Pasar Senen. Nah biasanya habis kelar belanja, habis beli sayur, beli daging, bla bla bla, pasti ke nasi kapau ini. Tapi gue lupa namanya nasi kapau apa. Nyokap cuma selalu bilang makan dulu nasi kapau. Cuman bilangnya nasi kapau, tapi gue gak tahu nasi kapau apa. Karena dulu di Pasar Senen satu-satunya doang. Dulu, nah makanya itu dulu satu-satunya. Sulit sekali. Satu-satunya di dalam pasar. Gue bilang sama tim lo, kalau sekarang kan di depan udah justru
sepanjang jalan tuh di Keramat, di pinggir jalan nasi kapau apa. Yoi, Kapau Street. Dulu tuh di dalam pasar Senen satu-satunya. Oke. Dan katanya paling top ayam rendangnya, gue cobain. Lu cobain juga dong. Ini kan makanan lu yang request toh. Iya, tapi gue nggak nyangka ternyata diadain. harus gue makan. Gue pikir kita akan ngobrolin doang gitu. Walaupun nanti akan gue makan nih, pas banget jam makan siang ya. Apa? Enak banget. Gudi. Lu suka ke situ? Yang Kapau Street itu udah pernah belum? Enggak. Belum. Ya lu harus coba sekali. sampai malam itu. Sampai malam dia, betul. Masih hangat. Iya. Saking banyaknya sampai misalnya gue ke situ kayak gue bingung deh milih yang mana. Ya, ini nasi kapau Bukit Tinggi kan? Yang Bukit Tinggi. Lu enjoy jadi server? Saat itu Iya. enjoy. Terutama ketika masih di Sarina. Oke. Hard Rock Cafe Sarina tuh nggak akan bisa tergantikan menurut gue pribadi. Banyak yang bilang begitu dari tamu, dari yang kerja di sana kalau gue ketemu. Begitu pindah ke IX sudah beda banget. banget. Berbeda banget. Lu pernah ke Hard Rock Cafe luar negeri, Eropa atau Amerika deh terutama? Belum. Kayak gitu. Oke. Nuansanya kayu, wood semua. Baunya udah khas banget gitu. Kayu, terus kayak lu baru masuk tuh kayak ada arwahnya lah ibaratnya. Soulnya. Ada soulnya. Dengan apa namanya di panggung tuh ininya dulu apa ya, Elvis atau sempat ganti tuh terakhir sebelum pindah IX Jimi Hendrix di yang kaca-kacanya itu. Terus di depan kan dulu ada potongan mobil tuh, mobil nabrak. Iya. Seru, Ray. Gua aja yang sebagai yang kerja tidak berasa kerja. Saking serunya. Berasanya main. Sampai kadang nih kita yang lagi harusnya libur, mainnya ke situ. Begitunya itu achievement tuh kalau begitu. Parah. Seseru itu sama tamu jadi temen. Banyak banget temen yang awalnya dari tamu. Kita jadi main bareng di luar jam kerja gitu. Wah, itu jarang terjadi. Parah. Terus dari pertama masuk yang bikin gue happy ya itu sesama teman, kita sama atasan lah kayak manajer bahkan sampai GM kita manggil nama. Kayak nggak ada barrier. Semua tuh ya nggak tahu seru aja. Ya. Nah di situ kalau nggak salah referensi gue nih dari situ lu cross training untuk ngehandle aktivasi musiknya. Oh ya. Dulu jadi pas zaman Sarina tuh ada program cross training, entah dari GM, entah dari manajer, entah apa, pokoknya di level manajemen ya. Suka kayak misalnya lu sebagai apa nih bartender, gua ngeliat punya potensi nih si Ray. Ray lu mau nggak cross training ke kitchen 3 bulan? Kalau lo oke, diurus tuh Oke, per tanggal segini lo mulai di kitchen ya. Di kitchen. Udah tuh 3 bulan lo di kitchen tuh belajar dari nol. Dari nol berarti. Dari runner, iya. Okay, dari runner ya. Tapi lu itu kan nambah knowledge buat lu kan. Sangat. Nah, gue kebetulan saat itu gue ditawarin buat cross training ke departemen entertainment. Oke. Karena mungkin mereka ngeliat gue sering banget ditodong home band. Oke. Misalnya mereka lagi perform bandnya band Filipina ya. Saat itu home bandnya Asia Reforms. Ya, Asia Reforms. Misalnya mereka bawain apa gitu. Terus mereka tahu nih. Misalnya Rage Against the Machine atau House of Pain yang gitu-gitu yang mereka tahu gue bisa menyanyikannya gitu. Mereka nyari tuh. Walaupun lagi rame-rame gue lagi kerja nih. Terus dipanggilin tuh sama mereka. Anto, where are you? Come to the stage gitu. Lagi rame-rame, iya gue lagi kerja. Maaf Pak, sebentar dulu saya dipanggil. Jadi gue titip teman gue tuh sebelah station. Jagain nih ya, gue naik dulu. Gue naik tuh ke panggung. Gue nyanyi satu lagu. Oke. Kayak gitu. Mungkin manajemen ngelihat, wah nih anak seru nih kayaknya buat kita cross trainingin ke. Untuk jadi? Akhirnya ya belajar semua yang ada di departemen itu, Ray. Oke, sound gue belajar. Oh gini, terus mixing, belajar DJing lah ya. Terus gue belajar repertoar, lagu-lagu yang harus dibawain sama home band. Belajar video. Dulu di Hard Rock Sarina tuh kita ada nyetelin video masih pakai VHS tuh buat jam-jam happy hour. Jadi nyetelin video klip musik. Yeah. Nah itu belajar transisi dari video ini ke video ini transisi gitu. Lighting. Yeah. Pokoknya semua yang berkenaan dengan departemen
entertainment. Gue belajar 3 bulan. Oke. Terus abis dari 3 bulan jadi Udah di balik situ. lagi. Oh, jadi balik lagi. pelayan lagi. Gitu. Gue pikir di situ terus. Tapi memang ada sih. Akhirnya setelah gue tuh ada tuh angkatanan di bawah gue ada yang tadinya awalnya cross training, akhirnya dia jadi resident DJ. Gue nyambungin, gue pikir itu lu path lu. Oh tidak, gue tidak berpikir gue mau jadi DJ, enggak Ri. Soalnya kan kayak mungkin dari yang tadi yang ngeband, akhirnya ketemu nih, akhirnya ketemu jalannya nih gitu. Tapi tidak saat itu ya, gue tidak berpikir gue harus jadi DJ nih, gue harus enggak sih. Gue anggap cuman ini nambahin ilmu gue. That's it. Oke, abis itu berarti lanjut lagi jadi pelayan. Sampai kapan lu jadi pelayan? 2000 di Hard Rock tuh terakhir 2000. Oh Hard Rock tapi terakhir. Iya terakhir gue sebagai server 2008. Cabut dari Hard Rock 2008, gue kerja di sebagai assistant sales manager di supplier food supplies gitu. Jadi iya gue jualan daging apa kayak brisket gitu-gitu, gue jualan kayak gitu ke divisi Horeca. Jadi gue ke hotel, resto. Tapi nggak lama. Bosan pasti lu. Nggak ketemu tamu, nggak servis. Dari gue harus pakai baju rapi aja gue udah begini banget ini kerja. Harus kemejaan rapi, sepatu pantofel. Sesama teman kantor manggilnya Pak Bu. Iya. Oh iya beda banget. Gue sok terapi banget. Gue hari pertama baru duduk, OB nyamperin gue. Pagi Panto, mau kopi atau teh? Sok gue. Siapa yang namanya waktu itu OB-nya? Gue bilang, gue panggil namanya. Jangan panggil gue Pak, panggil nama aja nggak apa-apa. Gak bisa Pak, nggak enak ini. Beneran, gue malah kagok kalau lu panggil Pak. Lu bayangin berapa tahun gue sesama teman kerja kan manggil nama, ke bos aja manggil lo gue. Iya. Tiba-tiba dipanggil Pak, gue cuma berapa bulan lah. Abis itu gue ditarik ke Manchester United Cafe Bar. Iya, di tempat yang sama. Di tempat dulu Hard Rock Cafe Sarina. Iya. Kan akhirnya jadi MU Cafe. Itu gue ketemu Loli lagi, tapi Loli udah jadi staff. Iya. Dia udah terakhir tuh di situ jadi supervisor apa? Lu jadi gitu. Gue di situ entertainment executive. Oke, jadi udah masuk entertainment. Jadi gue yang ngurusin resident DJ, home band, gue yang jadi MD lah ibaratnya. Iya. Music director, gue yang ngeset lagu. Ya yang berkenaan dengan entertainment, event nobar, jadwal nobar gitu. Oke. Ini sebelum lu cerita DJ, ini kita next food nih. Ayam bobrek. Dulu waktu kecil gue sering banget lo makan, tapi sekarang udah sangat jarang. Banget, makanya begitu ditanya yang meaningful salah satunya adalah ini ayam goreng bobrek, karena waktu gue kecil ini adalah indikator bokap gue punya uang. Lagi-lagi ya? Yes. Kalau dia udah ngajak pergi, kalau dia udah ngajak pergi ke boberek, wah berarti bokap lagi ada duit. Oke. Karena mau nggak mau mesennya seekor. Iya. Nggak bisa tuh seperempat. Nggak bisa potong-potong. Nggak bisa seperempat. Oh berarti lagi ada duit. Dan menurut gue saat itu boberek adalah salah satu ayam goreng yang apa ya, pada masa itu pas gue kecil tuh termasuk lumayan top notch lah Jakarta. Bahkan kalau ke PRJ aja. Gue seingat gue PRJ tuh belum di Kemayoran tuh, masih di Monas, Pasar Gambir. Anjir gue nggak tahu. Salah satunya pasti bokap udah boberek. Pokoknya American Donut, boberek. American Donut. Udah salah satunya ini boberek. Menurut gue sangat salah satu. Walaupun gue makin kesini jarang banget gue makan boberek justru. Lu juga ya pasti ya? Jarang lah. Iya kan? Jarang. Tapi waktu kecil sih, wah. Tapi kalau reguler apa? Masak. Hari-hari biasa masak di rumah. Hari-hari biasa masak. Dan ya nggak ada yang bisa ngalahin masakan nyokap pasti kan. Nyokap masak apa biasa? Nyokap itu apa asli daerah mana? Nyokap Betawi. Oke. Masaknya Betawi dong? Nggak selalu. Tapi kalau Lebaran pasti ada menu Betawi kayak buah atap gitu. Oke. Iya. Yang itu udah ciri khas banget. Itu di Jakarta aja langka sekarang makanan Betawi. Dan nggak semua keluarga nyediain itu kalau pas Lebaran. Udah kalau ada, wah berarti orang Betawi nih pasti. Tiba-tiba ada kolang-kaling buah atap, wah Betawi. Oke bro, jadi kalau begitu mulai nge-DJ kapan? Secara profesional? Iya. Sebagai Disco Pantera? Atau enggak dong, mulai manggung. Kan bukan berarti Disco Pantera. Oh langsung? Lu namain itu dari mana? Nama Disco Pantera tuh dari nama Twitter. Oke.
Jadi nama Disco Pantera itu udah lahir duluan sebelum projectnya ada. Terus 2012, jauh kan dari gue pertama kali kenalan dunia DJ di hard rock tuh. 2003an berarti. Sampai 2012 tuh gue tidak pernah bersentuhan dengan ADJ tuh deh. Baru ilmu lu baru kepake 2012 itu pun gue masih kagok gila. Sempet ragu malah gue ketika diajak teman gue untuk jadi salah satu line up. Di acara apa? Jadi teman gue bikin sebuah acara party-partyan tapi temanya nostalgia. Jadi semalaman memutarkan lagu 80-an 90-an. Only. Dia ngajak gue untuk menjadi salah satu line up karena dia tahu referensi musik gue mentok di era itu. Lu mau nggak jadi salah satu line up bla bla bla. Waduh, APD tapi gue gitu kan. Udah. Tapi sebelum itu udah biasa nge-DJ berarti? Belum pernah deh. Lah, itu malam pamungkas, malam perdana. Gila juga, ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Kan gue bilang gue sempet ragu. Iya, ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Ini acaranya lu banget nih. Kita muterin lagu bla 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 bla. Pokoknya udah kayak MLM tuh dia. Berusaha meyakinkan gue untuk ayolah. Teman-teman semua yang datang lu kenal. Seru deh pokoknya. Oh yang datang gue suruh pakai kostum, ntar ada tuh di flyernya bla bla bla. Oke juga nih ya. Oke deh gue bilang gitu. Setidaknya lu mau nama lu siapa nih? Gue tulis di flyer nama Twitter gue aja deh, Disco Pantera. Jadilah, lahirlah Disco Pantera di malam itu. Wow, langsung pecah. Gue tidak menyangka itu bakalan sepecah itulah dalam tanda kutip ya. Sampai temen gue bilang yang ngajak, kayaknya kalau lu terusin di project, kayak bisa jadi gitu. Oke, menarik. Akhirnya nyebur lah gue. Gue selemin udah. Oh berarti udah Disco Pantera. Gue langsung bikin personal brandingnya. Disco Pantera adalah sesosok dari orang dari masa lalu masuk mesin waktu sekarang ingin menularkan virus-virus kayak gitu kan gitu. Jadi secara selain audio visual juga jadi gue pikirin gitu. Jadi mulai gue keluarin lagi kayak baju yang mewakilkan era itu. Kalau nggak punya, coba ke thrifting gitu. Karena gue merasakan eranya kan. Iya. Jadi gue tahu, saat itu fashion yang lagi hits tuh ini, merek brandnya ini, sepatu ini. Lu nyangka gak sih bakal make a comeback lagu-lagu gitu? Boro-boro, sampai jadi mainstream lagi sekarang. Banget boro-boro, tapi itu tidak terlintas sama sekali. Kenapa? What's so special about that era kalau dari kacamata lu? Jadi kalau gue sih sesederhana ketika pertama kali event itu keluar, ya tuh gue ngerasa ini kok gue merasa nyaman, ini gue banget gitu. Karena gue mendengarkan musik cuma emang mentok cuman itu doang. Terus akhirnya gue konsisten lah, artiannya konsistennya gue bodo amat orang mau bawain lagu apa. Gue dari awal udah Disco Pantera emang udah gue saklekin, cuman mainin lagu era tahun segini sampai tahun segini, that's it. Tapi itu sama sekali gue tidak menyangka. Sekitar 4-5 tahun kemudian baru gue mulai merasa kenapa tiba-tiba semua orang back to 90s ya. Sampai kayak lagu-lagu mulai switching tuh kayak ya even di 2010-an. Ya. Kayak kok gue ke expose-nya kan sama orang lagi live band di resto kan, betul. Atau bar. Betul. Bawa ini lagu ini semua terus semuanya pada nyanyi juga gitu. Itu gue gak menyangka sama sekali bisa jadi bola salju setelah berapa tahun kemudian. Berasanya ketika kok jadwal gue jadi lumayan ya dalam sebulan kok nambah terus gue jadi main di festival besar, diundang yang boro-boro gue pikirin suatu hari nanti gue kan nggak sampai begitunya gue. Di mana yang pertama festival besar? Pasti inget dong. Saat itu apa ya? WTF kali ya? Oke. Gue lupa antara Synchronize atau WTF. Gokil. Tapi Synchronize pertama kali itu gue masih di panggung kecil, Rey. Tahun depannya baru gue dikasih panggung yang lebih besar. WTF diundang, Soundrenaline diundang. Jadi kayak ada apa ini? Keliling Indonesia kan. Diundang ke kota ini. Wah ini kok asli itu gue gak nyangka banget. Di kota yang bukan kota besar, bagaimana sih animo lagu genre lu ini? Saat itu sih tidak terlalu ya kalau di Second City menurut gue. Tapi kalau di kota-kota besar sih gila. Gue beberapa kali di Second City nggak terlalu kena sih menurut gue. Saat itu gue nggak tahu sekarang ya. Kalau
dalam hal nge-DJ itu failnya apa sih kalau lagi event gitu? Failnya apa? Kalau di restoran kan kayak gampang gitu, misalnya alat rusak atau apa, makanan keluar lama kalau lagi servis gitu ya. Oh, oke. Kalau lagi nge-DJ Ya bisa juga kan teknis misalnya mati tiba-tiba alat mati. pernah? Pernah beberapa kali pernah electricity failure. Tapi kan nggak sering ya, maksudnya ya bisa dihitung jari gitu selama berapa tahun gue berkarir gitu. Atau misalnya crowdnya nggak kena, bisa juga. Apa yang lu lakukan kalau crowdnya nggak kena? Tetap aja. Mau gimana, gue harus menyelesaikan tanggung jawab gue kan. Sampai gue disuruh stop sama yang undang gue. Awal-awal sih masih menjumpai itu, Rey. Awal-awal sih. Iya, Karena kan orang belum, satu orang belum, gue belum dikenal orang, dan dua mungkin saat itu konsep yang gue usung belum familiar. Iya, masih baru. Di tempat hiburan malam tuh kayak aneh gitu, masih terbiasa hiburannya kan si DJ memutarkan lagu apa misalnya EDM atau R&B hip hop. Betul. Atau tiba-tiba nih orang muterin lagu dangdut gitu. Apalagi saat itu puterin juga lagu-lagu Indonesia kan. Intinya penting nostalgia gitu. Mau genrenya apa, mau lagu barat, lagu Indonesia gue puterin. Dan beberapa tempat sebenarnya kan lagu Indonesia saat itu masih gak familiar diputar di tempat hiburan malam gitu. Betul. Even di restoran aja jarang. Saat itu bener. Jadi kayak aneh. Ya dari gue pertama naik deh orang udah, ini apaan nih? Badut ulang tahun nih kayaknya nih. Ya, dengan dandanan gue yang heboh, warna-warni, colorful. Ya saat itu sih orang masih belum menerima sih. Tapi kan itu tadi gue bilang mungkin buah konsistensi mungkin. Iya. Konsisten aja terus lama-lama. At least lu nggak tahu nama gue atau nggak tahu gue siapa, tapi lu inget gue yang mana. Iya. Pasti kan akan begitu dia pulang pasti gila tuh tadi orang sih aneh banget. Iya. Terus lagu-lagunya juga aneh banget, dia muterin lagunya si ini. Lagu-lagu yang tidak familiar untuk di era itu ya di klub-klub malam gitu. Ya, sekarang sih ya bener snowball effect. Ya. Abis itu muncul karaoke di bar-bar. Itu gila. Jadi iya dari yang tadinya nggak ada terus tiba-tiba jadi back to 90s, back to 80s. Terus tiba-tiba lagu Indonesia revival lagi. Semua orang jadi wah ngulik lagu Indonesia lawasnya, Indopop terutama city pop. Siapa itu Uta, siapa itu Faris gitu. Kayak tiba-tiba semua orang cinta lokal gitu. Ngulik. Bahkan anak muda. Iya. Ya gue dari mulai tadinya main segmented. Cuman yang usianya gue tahu nih gak jauh-jauh dari gue. Lama-lama kan main di acara kampus, pensi SMA, pensi SMP, yang gue, emang lu tahu lagu yang gue puterin gitu? Mereka ngulik, sampai jadi kayak itu sesuatu yang culture lah buat anak-anak sekarang tuh, kayak mereka jadi thrifting, mereka koleksi vinyl gitu, kayak betul. Sesuatu yang vintage tuh buat mereka itu something cool gitu. Betul. Sampai akhirnya dari mulai lagu, konsep makin berubah lagi jadi karaoke. Dulu mana ada istilah DJ karaoke gitu, nggak ada. Nggak ada. Sekarang semua ada DJ karaoke, ada ngelit karaoke istilahnya banyak banget. Sekarang kesibukan lu berarti manggung pure. Manggung, ya paling konten masih ya kadang-kadang ada. Iya konten. Manggung. Terus. Gua suka banget konten lu by the way sama Bini lu. Terima kasih banyak. Funny as shit. Kocak banget. Ya itu aja sih, menyibukkan diri aja sih. Terutama makin kesini gue menyibukkan diri aja apa ya yang sikat. Ya, makanya event ini, Discovery ini. Discovery salah menurut satunya. Gue bisa potensinya besar banget sih Discovery ini. Amin. Ya kan? Amin. Soalnya ya gara sempat kita diskusi juga tren olahraga. Iya, momentumnya pas. Lagi pas banget nih. Betul, semua orang sekarang jadi lebih ke mendingan olahraga gue daripada nongkrong gitu. Gue juga kaget loh itu lu nggak minum waktu soalnya terakhir kita ketemu di acara koktail. Betul, si Maxi ya. Iya, Maxi lagi pop up, ada koktail Perry. Iya, gue makanannya doang. Alkoholnya nggak gue ambil. Lah lu jadi ngapain di sini? Makan nih diundang Maxi. Kenapa lu berhenti minum sih? Lebih ke karena waktu itu gue berpikirnya gue akan menikah, gue akan punya anak. Kayaknya gue harus mulai stop hal-hal yang
nantinya gue nggak suka kalau anak gue lakukan. Itu mungkin awalnya. Kayaknya gue nggak kebayang anak gue minum. Kayak gue nggak akan suka deh. Kayak harus dimulai dari gue. Jadi kalau gue kasih tahu fact tentang minum alkohol dengan resiko-resikonya, enak. Iya. Karena guanya tidak. Jadi lebih lega dibanding gue masih minum, tapi gue memberikan fact itu ke anak gue dengan harapan dia tidak minum, tapi dia melihat gue, lah lu aja masih minum. Iya. Gitu loh. Lebih ke sana sih awalnya, kayak rokok gitu kan. Gue pengen ngasih tau anak gue suatu saat nanti, nih faktanya tentang bahaya rokok. Jadi anak gue ngeliat, iya ya bokap gue gak ngerokok. Mungkin ada benernya yang dia kasih tahu. Walaupun gue ya nantinya dia tetap merokok pun itu kan udah hak dia ya. Apalagi ketika dia udah dewasa kan, gue gak bisa larang itu. Sekarang umur berapa? Siapa? Anakku. Masih SD, kelas 2 SD gitu. Tapi at least harus gue mulai lebih sooner, better deh. Dibanding gue nanti nunggu dia udah mulai puber gue baru kayak gue harus berhenti. Tapi kan kayaknya belum tentu segampang itu juga kan. Jadi memberhentikan kalau lu nge-DJ riders apa dong? Jus semangka dan air mineral. Jus semangka. Jadi kan ada beberapa DJ juga yang memang sudah nggak memasukkan alkohol dan apa ya, tidak masukkan alkohol di riders sih. Iya. Walaupun belum banyak ya, tapi beberapa udah makin kesini. Jus semangka dan air mineral. Gue itu. Jus semangka, air mineral. Ada kenapa jus semangka? Jus semangka karena tahu gitu kita adain sini. Nggak usah. Karena gue baca tuh dia bagus untuk dehidrasi. Buat hidrasinya gitu. Iya. Jadi kalau lo lagi dehidrasi, semangka tuh salah satu buah yang cepat ngebalikin dehidrasi lo. Oke. Nih next. Bakmi Asui. Pagi-pagi. Gila. Soalnya kalau siang udah habis dan tutup. Tidak ada di online. Betul. Iya kan? It's very tricky. Tapi emang paling enak guys. Worth it. Jadi sebenarnya kalau ini ditarik lagi ke belakang, sebenarnya yang lebih meaningful adalah bakmi Gang Kelinci. Gang Kelinci. Oke. Itu tadi gue sempat sebut di awal. Di Pasar Baru. Nyokap gue tuh setiap ke Pasar Baru nggak mungkin nggak ke Gang Kelinci. Gue nggak tahu kenapa. Jadi menurut dia terbaik lah. Menurut dia kayaknya. Aslinya sono. Betul. Iya. Jadi saking seringnya sampai gue udah tahu. Nyokap gue masuk tuh si encinya udah tahu nih pesenannya apa. Sampai kadang kalau penuh, waduh nggak ada meja, udah tante di belakang aja. Kita makan di dapur di belakang. saking kita sering banget gitu makan situ. Jadi ketika gue ditanya salah satu yang meaningful adalah sebenarnya bakmi Gang Kelinci. Cuman masalahnya semakin gue besar udah mampu beli sendiri, referensi gue semakin luas. Tapi karena core-nya dari bakmi dan bakminya adalah Chinese style. Iya. Jadi sampai gue gede tuh, gue lebih genre gue untuk mie ayam tuh lebih ke yang Chinese gitu. Ya istri gue udah tau lah cara ini dia, ya udah kasih mie ayam atau bebek, that's it. Dunia baik-baik saja. Gampang dia mah. Si Anto mah kasih aja mie ayam, bebek dah. Itu dua makanan yang udah dia damai udah. Dunia baik-baik saja itu. Tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan. Kasarnya. Karena salah satu makanan comfort food menurut gua, karena dari kecil sudah sering dicekokin nyokap gua. Dan makin gede, akhirnya referensi gue makin lebar, lebih makin cocok sama bakmi karet, ayam kampung gue, Ray. Karena menurut gue bakmi Gang Kelinci ketika dia sudah mulai franchise, kok gue tidak menemukan rasa nostalgianya lagi ya. Enak, gue nggak bilang yang itu nggak enak. Secara rasa dikecap ya tetap enak, tapi gue tidak menemukan rasa nostalgianya lagi ketika dia sudah mulai franchise tuh dengan banyak cabang. Banyak yang seperti itu sih. Nggak tahu. Pasti. Misteri. Akhirnya ketemulah dengan si bakmi ini lah, ya kan. Segala A. Dan segala A menurut gue hampir semua enak karena hampir semua mirip, karena ternyata setelah gue searching ya turunannya satu gitu. Cuman ternyata satu perguruan. That's why makanya gue bilang kenapa mirip-mirip ya. Tapi di antara semua yang mirip-mirip itu, di antara semua itu, sampai saat ini menurut gue yang top notch ya Asui. Setuju sekali. Setuju.
Tanpa mengecilkan Oh enggak. Tidak. acang, acing dan yang lain-lain. Tapi menurut gue top notch-nya masih Asui sampai saat ini. Gua kalau mie-nya, gue paling suka tuh acing. Mie-nya. Soalnya yang paling alot dari semuanya, emang alot banget. Nah, itu kalau nggak biasa makan mie karet, males. jangan kesana males. gitu. Tapi kalau kuah, minyak, itu Asui. Kalau gue mie karet, kalau di Asui diajarin sama temen gue yang langganan juga, lu pesen ekstra kulit di kuahnya gratis sama kalau dia tambahin minyak juga, minyaknya minta lebih. Kulit di kuah sih ngeri sih kulit di kuah. Kapan terakhir lu makan Asui lagi? Asui kapan ya terakhir ya? Gue saat itu lagi kemana? Gue mampirin tuh. Karena tricky gue kalau dari rumah gue kan jauh. Kalau cuman seniat itu mau makan Asui. Jadi kalau gue lagi ke daerah-daerah pagi, pagi gue waktu itu sempat terakhir siaran di Palmerah. Itu gue kalau lagi pulang siaran, pulang cepet, udah gue ke situ ke Asui. Harus pagi guys kalau harus mau ke pagi Asui, guys. Karena abis dan antriannya ya harus sabar ya. Iya. Tapi kayak kalau zaman sekarang ya, gue find it refreshing sih, orang kayak ini dia nggak ada Instagram, Betul. dia nggak ada di online, ya lu mau makan ke sini, the old school way, yes, the OG way. Iya, gue pernah ngantri terus habis lagi, itu juga pernah. Sebel. Iya lah, udah ngantri. Iya, kan mayoritas jam 12 tuh udah pangsit udah pasti nggak ada, kosong, udah pasti nggak ada. Ayam lu tinggal pilihan apa. Iya. Tapi ayamnya tinggal ancurannya doang nih. Iya. Oh ya udah di situ gitu. Emang harus pagi sih. Dan serame itu sih. Orang bela-belain sebelum berangkat kerja. Sarapan di situ gila ya. Gabung sama meja sebelah kita nggak kenal orang kan. Oh iya. Kan gue kalau kadang sendiri. Nih gue gak ada yang gue kenal gini sebelah-sebelahan makan bareng bodo amat. Kita ke next kali nih. Habis bakmi kita ke enak lagi nih. Beef ribs. Gawat gak sih ini? Ini men. Tony Roma's beef ribs. Barbecue ribs Hard Rock Cafe kan sebenarnya. Cuman kan udah tutup. Menurut gue yang paling mirip ya Tony Roma's lah. Karena eranya bersama tuh. Iya. Kenapa termasuk meaningful buat gue? Karena itulah pertama kali gue makan steak dengan harga yang wow saat itu menurut gue ya. Yang saat itu masih belum afford lah buat beli makanan semahal itu kayak masih. Ingat gak berapa harganya? Zaman dulu. Awal 2000-an tuh 150 atau 180 ribu gitu gue lupa. Itu termasuk quite expensive untuk era itu. Sekarang mana dapat? Itu belum plus ya. Iya. Sekarang nggak banget. Masih harga di menu tuh, belum net. Ya sering berjalan waktu kayak apa lagi sekarang kan ya, lu beli steak udah bisa jutaan kan sekarang. Iya. Begitu bayar bill, wow, sekian juta. Tapi ya udahlah buat sesekali. Karena gue udah alhamdulillahnya bisa afford juga ya. Terus referensi jadi makin luas. Tapi ribs Hard Rock saat itu menurut gue salah satu yang bikin gue jadi benchmark gue lah. Baik dari rasa, terus harga yang wah gila mahal banget ya. Makan daging tuh mahal banget. Terus nggak kenyang lagi. Orang Indonesia kan nggak kenyang lagi. Tapi secara porsi kan Hard Rock juga terkenal dengan porsinya yang besar ya. Jadi kayak worth it gitu. Harga segitu tapi porsinya gede dan rasanya sesuai dengan apa yang lo bayar gitu. Salah satunya Hard Rock Cafe beef ribsnya gitu. Tapi kan udah tutup, apaan ya mas? Gitu. Kayaknya kalau di era itu yang sebagai selevel kompetitornya ya Tony Roma sih. Apalagi tempatnya dekat saat itu. Di belakang Sarina ada tuh di Kebon Siri. Oh iya, Tony Roma's. Gue juga dulu kalau gue diajaknya ke situ. Oh, kalau gue sering tuh di Tony Roma's, tapi depannya ada pecel lele enak banget. Sama tuh gue Tony Roma's tapi depannya ada tenda pecel lele. Tapi gue nggak pernah makan beef ribsnya, soalnya Tony Roma's kan pork ribs kan. Betul, kalau Tony Roma's terkenal pork ribs. Ini gue actually penasaran. Dan di Hard Rock tuh modelnya yang short ribs. Oh iya. Secara cuttingan. Masih bertahan kayaknya tinggal satu-satunya deh. Di dekat sini actually di Puri. Tinggal di Puri. Iya. Oh iya. Tinggal di Puri. Kayak ada berapa cabang kan dia? Dulu banyak banget. Nah, gue rasain sausnya aja kayak inget dulu lagi makan sama keluarga. Kalau secara rasa mungkin udah banyak banget sekarang.
Ya. Jauh lah. Pagi gue udah pernah makan di mana. Wah, yang jauh lebih enak banyak. Iya. Lebih mahal banyak. Tapi Memori. Iya. Tapi Gue tes sama setuju. memori itu Memorinya nggak ada. kadang itu nggak bisa dibayar. Nih balik ke karir lu nih. Dari sampai sekarang lu udah manggung di mana-mana acara besar. Apa momen yang ngebuat lu kayak akhirnya gue sampai juga gitu di sini? Enggak sih, mungkin karena jadi DJ bukan cita-cita gue sih, Rey. Maksudnya jadi seperti yang sekarang nih, profesi yang gue geluti bukan cita-cita gue kan sebenarnya. Jadi nggak ada momen itu tuh. Tapi untuk momen bersyukurnya banyak, momen tercengangnya banyak. Ya Allah, ternyata karir gue di sini ya ternyata gitu. Itu kan hal yang gak gue sangka. Yang paling tercengang apa? Bisa ada di panggung besar, kok gue bisa keliling Indonesia, main di kota-kota yang mungkin kalau gue tidak berkarir ini, gue tidak mungkin ke tempat-tempat itu gitu, ke kota-kota itu gue belum tentu. Kalau momen bersyukur yang paling gue syukuri, yang paling gue ingat adalah momen ketika pertama kali gue main di panggung Soundrenalin. Itu gue sampai di tengah-tengah gue main tuh gue sampai nggak ada ke atas, ya Allah, terima kasih banyak. Gue bisa merasakan ini semua yang dimana gue nggak nyangka gitu. Kayak alhamdulillah banget. Momen itu ada tuh pas Soundrenalin. Tiba-tiba gue, ya orang gak ada yang tahu sih. Iya. Cukup gue yang tiba-tiba gue ngadep ke atas satu momen. Ketika gue suruh semua penonton ngangkat tangan, ngikutin gerakan gue, semua nurut. Itu gue sambil, ya Allah kayak pengen nangis. Tapi momen happy tapi terharu. Tapi apa itu jadi satu tuh. Ya itu Soundrenalin pertama kali. Panggung Soundrenalin pertama. Congratulations. Ya, I know pasti kan biarpun bersyukur, tapi kan lu pasti sebelumnya juga lu kerja keras banget. Buah konsistensi sih. Kalau gue tetap percaya itu. Integritas, konsistensi itu doang sih. Gue percaya dengan apa yang gue kerjakan, selama itu bikin gue happy, insya Allah rezeki akan ada dari situ. Selama kita happy, ngerjainnya ikhlas. Gue sangat setuju. Soalnya kalau dari awal udah ngarepin, aduh harus ada sesuatu nih dari sini. Nah itu biasanya malah. Gue kalau mulainya begitu nggak bakalan ada apa-apa sih. Betul. Tapi kalau lu dari awalnya ikhlas aja gitu, gue emang happy, gue pengen ngerjain ini. Yeah. We never know, tiba-tiba, wah gitu, wah, kok ternyata ini bisa jadi sesuatu ya gitu. Kadang-kadang malah lebih ada rasa tercengangnya di situ kan. Wow, dari yang nggak sengaja atau ya lu cuman iseng gitu. Yeah. Gue begitu gue soalnya. Kalau yang gue pikirin ini harus jadi, gue pengen banget, biasanya malah nggak nyampe. Sama bro. Ya maksudnya gue dari bikin podcast sih iseng sampai bisa ngobrol sama lu sekarang. Wih, ya kan? Gila kayak. Kan lihat di Instagram. Kayak ngobrol sama siapa? Ini ada pertanyaan dari pendengar. Weh, gila. Ada yang nanya, keren. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Kilanoran 7. Apa yang pertama kali menginspirasi Disco Pantera untuk mengangkat lagu-lagu lawas ke dalam remix modern? Ya, karena taste lu tadi kan ya. Dari panggung pertama sih awalnya kan. Panggung pertama memang sudah temanya memutarkan lagu-lagu era 80-an 90-an. Pernah mengeksplor genre lain kah? Semua genre kan gue putar. Mau rock, mau enggak di luar, maksudnya di luar era itu mungkin. Di luar era itu. Ya paling malah mundur 70s, 60s. Kalau enggak tahu. Soalnya ketika mungkin gue tahu tapi tidak into banget mungkin. Ketika sudah eranya sudah di digital sih, gue udah mulai merasakan, aduh, lagu tidak lagi sama. Pendapat gue pribadi ya. Iya. Apanya? Gue merasa ketika sudah masuk ke era digital tuh lagu kehilangan jiwanya aja sih menurut gue, kehilangan soul. Karena orang sudah membuat lagu bisa dengan bantuan teknologi jadi lebih mudah, dengan software. Iya. Apalagi AI sekarang. Waduh, apalagi iya kan. Jadi kayak gue merasa lagu tuh udah tidak ada jiwanya lagi menurut gue pribadi ya. Sekali lagi disclaimer nih. Soalnya gue merasa kangen banget era analog kan, ketika gue bikin proses demo aja tuh kayak lu di tengah-tengah lagi take lu salah mulai dari awal Iya. Karena masih pakai pita kan, jadi kayak that's why kenapa lagu-lagu era analog tuh kayak merasa lu punya kayak ada jiwanya nih lagu, karena lu beneran kayak sesungguh-sungguhnya lu dari proses rekamannya udah ribet.
aduh salah lagi, ulang dari awal nggak mau tahu. Tapi kan kalau ketika sudah mulai digital kan, ya udah lu salah lu di part yang mana nih, tinggal dipotong, lu take lagi tapi part itu doang, yang awalnya nggak usah dihapus kan gitu, bisa gitu. Iya. Apalagi sekarang yang tadi lu bilang bisa pakai AI segala macem, bisa lagu dari mana, lu sambungin, lu modifikasi ya gitu deh. Oke, pertanyaan kedua dari Husasel. Apakah ada kolaborasi impian dengan musisi tertentu? Ada lah pasti. Nggak ada lagi kalau gue. Karena gue bukan tipe yang, wah gue suatu saat gue harus bisa kolaborasi dengan A dengan B, enggak sih. Enggak, gue enggak gitu. Selama ini gue bikin karya aja atau lagu gue sendiri, itu kolaborasinya justru dengan yang bukan apa ya, gue pengennya itu yang out of the box justru gitu. Kayak gue pernah sama istrinya Danang, out of the box saya saat itu gue bikin lagu popnya pop yang era zaman dulu, ingat gak sih lo yang cowok cewek liriknya ganti-gantian sautan era-era itu. Nah gue bikin popnya kayak gitu tuh. Gue pengen ngajak siapa ya, gue malah seneng orang tidak berpikir pasti dia akan memilih si ini nih gitu. Atau mungkin gue dulu malah pernah, gue pengennya bukan nama penyanyi. Gue pernah kayak gitu tuh Rey. Kayak tadinya tuh buat istrinya Danang tuh gue mikirnya, aduh kalau bisa jangan penyanyi. Misalnya dia cuman seorang penulis buku atau apa, tapi dia bisa nyanyi gitu. Gue pengen yang kayak gitu. Tapi saat itu yang cocok akhirnya sama Abi, istrinya Danang. Ya udah gue ajak Abi jadi satu lagu. Terus kayak sama si Winky. Ya orang kan berpikir makin, Disco Pantera, DJ Winky, pasti lagunya nih yang dance. Enggak, gue bikin lagu rock justru. Winky gue suruh isi gitar karena dia sangatlah oke lah untuk isian gitar metal, rock dan sebagainya gitu. Karena dia punya beberapa band metal. Beb, kalau lu bikin lagu rock, ajak gue dong buat isiin gitarnya. Oh siap. Akhirnya sama Winky gitu. Jadi gue senangnya yang kayak gitu-gitu tuh Rey. Sesuatu yang out of the box, nyeleneh yang tidak, orang nggak mikir ke sana gitu. Apapun sih sebenarnya, kayak gue pernah bikin merchandise baju renang cewek gitu. Itu kan orang tidak berpikir ngapain lo bikin merchandise, orang apa kek, ini baju gue bikin swimsuit gitu. Swimsuit era-era 60s gitu. Justru itu yang buat lu lebih diingat bro. Mungkin karakter lu ya gitu. Gue percaya lu buatlah sesuatu yang orang belum buat sih. Biasanya itu works gitu. Karena jadilah yang pertama. Kalau di makanan tuh sangat sulit bro. Betul banget. Sangat sulit. Jangankan makanan, kayak hampir semua bidang sih sekarang sulit. Tapi lu mesti cari sesuatu yang apa ya, twistnya apa nih gitu. Gue mau nitip pertanyaan dong. Sebagai seorang DJ, tanggapan tipis aja nih soal hak cipta ini. Waduh, gue udah berapa kali podcast ditanyain ini lagi. Menurut gue jawaban gue masih sama. Dari sebelum ini semua rame, ini semua tidak akan terjadi kalau badan atau lembaga yang berwenang mengerjakannya dengan proper. Gue yakin ini semua tidak akan menjadi sebesar ini. Ini semua kan pasti karena hasil ketidakpuasan si artis, kepuasan si banyak pihak kayaknya ya, si musisinya, si pencipta lagunya, makanya mereka akhirnya jadi saling nih. Karena menurut gue ada lembaga yang harusnya menengah, yang mengerjakan ini atau sistemnya bener aja. Mengenai copyright kan ada beberapa lembaga nih, gue nggak tahu ya lebih naungan siapa, tapi kan ada LMKN, ada yang lagi rame si Mas Ari, Mas Alas tuh sama Wami gitu. Itu kan berarti ada ketidakpuasan terhadap kinerja maupun sistem yang ada gitu. Kalau itu bener sih menurut gue nggak perlu. Kayaknya nggak akan sebesar ini karena di negara-negara maju kan ya bener semua mungkin ya. Makanya tidak pernah ada kejadian sebesar ini. Gue sempat nanya, yang ada teman gue punya bisnis di US dan di Eropa. Iya, karena gue konteksnya di F&B nih ya. Maksudnya tidak pernah ada sih lu bayar itu. Toh kalau sebagai bisnis F&B, ini kan kalau playlist zaman sekarang kan pakai Spotify. Betul. Kan. Ya kan gue udah bayar Spotify. Gue mesti bayar apa lagi nih? Kayak ya gitu. Itu mungkin sistemnya yang harus ada, harus dibenahi. Karena kan dalihnya
lu udah langganan Spotify misalnya, premium. Tapi kan itu untuk kepentingan lu pribadi, bukan untuk diperdengarkan di tempat umum, itu kan. Ya udah berarti harus ada sistem yang ya udah kasih dong gue paket yang khusus membership untuk diperdengarkan di tempat umum. Itu kan nggak ada. Iya. Berarti gue harus kemana nih gue daftarnya? Exactly. Soalnya sampai teman gue tuh ada yang kerja di Pizza Hut, man. Iya kan. Terus gue kebetulan ke sono nih, depan sini ada Pizza Hut gede kan. Terus gue ke sono, nggak setel lagu. Saking garing banget betul, aja, ada nggak ada suasananya kayak. Ya. Ya lu kayak makan di mana sih gitu, pinggir jalan aja karena setel lagu. Iya gitu betul. Iya, apa sih gitu. Terus gue telepon ini daripada masalah. Lagi rame, bro. Iya, daripada masalah. Mereka akhirnya jadi kayak gitu kan, malah jadi merugikan si musisinya juga kan, dan pencipta lagunya jadi nggak diputar. Tidak ada royalti di situ. Nah, kalau nanti apa-apa harus royalti, berarti kasarnya nih ya, gue nggak tahu mendalam banget tentang copyright musik itu gimana. Tapi misalnya gue hire vokalis, band buat restoran buat resto, betul. Dia belum dikenal sama siapa-siapa, yang budgetnya sesuai, akustikan aja gitu. Buat jadi pengiring aja, gue nggak nyari event sing-song gimana. Iya. Apakah dianya harus bayar juga? Betul, itu kan. Belum apa ada. Gimana nah, gitu? Apakah guanya yang bayar? Apa dianya yang bayar? Bapak ibu ini coba. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau begitu orang cuma tahu lagunya cuma dari Spotify aja berarti, dan dari internet doang, dan harus dinyanyikan sama si pembuat, ya kan? Iya. Terus distribusinya gimana? Ya itu. Iya. Gue yakin kalau ditanyain ke pihak yang seharusnya capable pun jawabannya akan pasti juga bingung sulit sih, gimana. Betul. Sistemnya itu loh, kayak semua tuh harus, kalau menurut gue semua harus ngumpul sih. Musisi, pencipta lagu, ya semua yang berkaitan ya. Untuk membuat sistem yang lebih proper menurut gue. Secara hitungannya aja gue yakin mereka belum bisa. Misalnya disuruh coba kasih gue hitungan terbukanya. Kok gue bisa setahun dapat sekian? Coba dari mana aja lo ngitungnya? Gue rasa itu pun sulit sih. Dan yang selalu kalau ada kebijakan begini, hal yang ramai begini, kalau orang di industri F&B ya, gue paling sebel itu ini. Oke, harusnya bayar. Ya udah, ada yang ngasih tahu gak bayarnya kemana, berapa, gimana hitungannya? Mana? Itu dia. Lu cuma suruh bayar doang. Kalau ada orang mau bayar, kemana? Hitungannya gimana? Hitungannya nggak ada juga. Itu dari pihak lu kan, sebagai dari restorannya. Nah, dari musisinya juga ada pencipta lagu. Lu tahu dari mana lagu gua diputer di restoran itu, lagu gua diputer berapa kali dalam sehari? Apa kalau bisa tahu? Iya. Berarti kan sistemnya sebenarnya belum mumpuni. Tapi sebagai musisi, lu mendukung kalau misalnya di luar lu dan dia buat jualan, apapun bentuknya, mau restoran, mau orang nyanyi aja. Kalau gua win-win aja sih. Ada berbayar ke si pencipta lagu juga. Kalau secara copyright kan seharusnya udah jelas, kalau ada performing rights, ada ini yang diputar nih di tempat umum. Itu kan ada lembaganya nih. Tapi performing rights kayaknya belum deh. Makanya itu yang diperjuangin sama Mas Ahmad Dhani ya. Jadi kalau masih Mas Ahmad Dhani pengennya kalau performing rights mendingan direct deh. Soalnya nggak jelas nyampenya ke kita. Performing rights itu kalau misalnya lu mau konser, gue mau konser. Betul. Nih, terus gue mau nyanyiin lagu lu misalnya. Iya, CEO udah nanya tuh, IO-nya, nanti mau berapa lagu mas, lagunya apa aja. Nah, CEO-nya akan ngeplot, lagu ini buat kesana, langsung direct. Nah, Ahmad Dhani pengennya kayak gitu nih, biar fair. Nah, itu kan gue ngomongin konser. Ya itu performing rights. Ada yang ya kayak di resto. Kalau dia perform di resto, gue aja sebagai business owner kagak tahu dia mau nyanyiin lagu apa. Betul. Nah kalau gue kan gue juga punya lagu sendiri nih ya. Kalau gue mikirnya win-win aja. Toh lu secara langsung sudah mempopulerkan lagu gue gitu. Itu loh. Tapi kalau dari sistem yang ada misalnya yang udah jelas nih, kayak di platform digital itu kan jelas. Iya. Orang nyetel masuk tuh. Iya. Ya dong, ada sistemnya. Acara besar dengan sponsor yang besar-besar. Itu gue ngerti. Nah gitu loh. Itu loh. Tapi kayak misalnya yang tadi lo bilang, ya gue cuman sesederhana. Ya anggaplah
lu lagi promoin lagu gue dipromoin secara gratis gue. Si misalnya orang Ngasih rezeki juga buat dia. Betul, dan orang yang lagi musisi lagi coming up nih. Iya, lu ngerasain gak misalnya ya. Dia harus bikin lagu semuanya. Betul. Gitu. Lu dari sisi, kalau dari sisi dia misalnya gue gitu, gue sebagai penyanyi kafe yang mungkin sekali main di kafe ngiringin orang makan, bayaran gue berapa lah misalnya. Masa gue harus dipotong lagi buat ngerti gak sih? Betul. Berarti gue cuma dapat berapa gue semalam gitu loh. Betul. Dari sisi itunya juga kan. Iya, gue kan banyak banget yang terkenal penyanyi-penyanyi kafe loh ya, yang apa dan restoran yang udah terkenal di lock sama restoran-restoran besar. Dia tapi nyanyiin lagu yang cover, nyanyiin cover gitu. Nah itu gimana? Itu dia. Tapi kayak selalu deh gue sebelah itu toh. Weh bayar. Ya kemana? Dan hitungannya gimana? Ya, kasih betul. dong. Ya. Ya kan jangan sosialisasinya juga berarti kurang ya. Betul. Ya semoga sih kedepannya ini polemik ini tidak berkepanjangan dan ada solusinya sih Rey. Karena kalau enggak kasihan semuanya, si restoran atau tempat umum jadi males muterin lagunya. Ya dong. Iya. Daripada gua masalah udah gak usah lah. Nah berarti kan kalau semua akhirnya memutuskan itu, kebayang nggak? Berarti si posisi atau pencipta lagunya tidak dapat royalti dong. Iya. Nggak ada yang muterin lagunya. Malah lebih parah ruginya. Gitu. Exactly. Jadi kayak ya semoga sih ada solusinya gitu. Semua harus ketemu sih menurut gua. Gimana nih sistemnya yang enak nih. Semuanya enak, tidak ada yang dirugikan itu sih menurut gua. Si pihak business owner tidak dirugikan, si yang punya karya tidak dirugikan. Iya. Gue setuju, apalagi buat lagu-lagu Indo ya. Ini betul. Kalau mungkin yang ngurusin nggak tahu dan nggak kepikiran, kayak restoran dengan konsep Indonesia. Ya. Itu lagi naik. Betul. Banyak banget. Sekarang restoran-restoran yang genre-nya tuh lifestyle ya, yang keren, yang upscale, tapi mulai ngulik makanan Indonesia. Betul, banyak semuanya kayak gitu. mau setel lagu Indonesia. Betul. Terus jadi apa? Banyak suara lagi. Burung pun kena tuh katanya. Bayar ke siapa? Suruh bayar juga tuh suara burung. Ke yang ngerekam. Beli burung sendiri deh. Lama-lama kayaknya pada nyetelin suara Limbat nyanyi deh. Limbat nyanyi. Ini siapa mas, lagunya siapa? Limbat. Anyway Toh, thank you banget buat waktunya Toh. Semoga makin jaya ke depannya. Amin, sama-sama Rey. Sehat terus Rey. Yes, thank you. And ya semoga ada solusinya lah yang tadi. Untuk masalah itu ya amin. Semoga segera. Oke. Guys, terima kasih banyak yang udah nonton dan yang udah dengerin obrolan kita kali ini. Yang belum follow Instagramnya Disco Pantera di @discopantera. @discopantera, stay tune di sana, konten-konten kocaknya dan juga jadwal manggungnya of course. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Regency Radio. Kita juga ada di Spotify dan follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Regency Radio. Oke guys, see you next time. Bye bye.